Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Elva dengan NPM 1869104143, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menampilkan proposal dari PPT saya yang berjudul Hubungan Perhatian Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas 4 Negeri Golo Yogyakarta tahun ajaran 2015-2016. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk latar belakang, perhatian orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga sangatlah penting karena lingkungan keluarga adalah tempat terbaik untuk memulai pendidikan. Akan tetapi dalam kehidupan sekarang, orang tua kurang memperhatikan anak-anaknya. Orang tua cukup disibukkan dengan pekerjaan hingga hampir sebagian besar orang tua meninggalkan anaknya tanpa pengawasan secara langsung. Oleh karena itu, pengawasan terhadap anak sedikit menjadi terabaikan dan tidak memperhatikan kemajuan perkembangan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, sampai beberapa siswa menyatakan bahwa orang tua mereka jarang memperhatikan kegiatan belajar di rumah. Sementara itu, gurunya mengatakan bahwa memang sedikit orang tua yang begitu memperhatikan kegiatan belajar anaknya. Untuk menanyakan perkembangan anaknya pada guru pun jarang dilakukan oleh sebagian orang tua. Selanjutnya, dalam hal ini seharusnya orang tua dapat menyadari bahwa pendidikan anaknya tidak seutuhnya menjadi tanggung jawab sekolah. Orang tua harus menyadari bahwa melalui perhatiannya anak akan merasa nyaman dan belajar dengan senang sehingga prestasi belajar anak pun dapat dicapai. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, maka penting untuk dikaji mengenai hubungan peranan orang tua untuk memperhatikan anaknya dengan prestasi yang dicapai anak. Jadi judul yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Hubungan Perhatian Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Golo Yogyakarta tahun ajaran 2015-2016. Untuk identifikasi masalah, yang pertama, prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Golo Yogyakarta sangat rendah dilihat dari presentasi ketidaklulusan siswa sebanyak 53%. Yang kedua, sarana dan prasarana belajar anak di rumah kurang. Yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua terhadap belajar. Yang keempat, sebagian orang tua yang sibuk bekerja mengakibatkan kurangnya perhatian orang tua terhadap belajar anak. Yang kelima, sebagian orang tua belum menyadari akan pentingnya perhatian orang tua terhadap prestasi belajar. Yang keenam, belum diketahuinya perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Golo Yogyakarta. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalahnya yaitu penelitian ini dibatasi pada permasalahan rendahnya prestasi belajar siswa, kurangnya perhatian orang tua, dan belum diketahuinya hubungan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Golo Yogyakarta tahun ajaran 2015-2016. Lalu, rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Golo Yogyakarta tahun ajaran 2015-2016. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Golo Yogyakarta tahun ajaran 2015-2016. Nah, lalu manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perhatian orang tua dengan prestasi belajar. Yang kedua, manfaat praktis itu ada bagi yang pertama, bagi orang tua, yaitu memberikan informasi dan pengetahuan
yang baru bagi orang tua dalam mendidik, memberikan perhatian dan motivasi yang positif terhadap kepada anaknya agar prestasi belajar terus meningkat. Yang kedua, bagi guru, penelitian ini bermanfaat agar guru lebih memperhatikan hubungan antara orang tua dan siswa. Yang ketiga, bagi siswa, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar di sekolah serta mengetahui pentingnya kerjasama yang baik antara orang tua dan guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Manfaat yang keempatnya bagi peneliti, yaitu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah wawasan baru bagi peneliti. Untuk selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, perhatian orang tua. Orang tua merupakan pendidik yang paling utama dan pertama bagi anak-anak. Dalam keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan memperhatikan anaknya. Anak merupakan hal yang sangat berharga di dalam siapapun, khususnya orang tua. Macam-macam perhatian orang tua menurut Abu Ahmadi, yaitu yang pertama, berdasarkan timbulnya perhatian dibedakan menjadi perhatian spontan, yaitu perhatian orang tua dalam belajar anak diusahakan secara sadar untuk memperhatikan tetapi tidak disengaja untuk memberikan perhatian terhadap anak. Perhatian tidak spontan yaitu perhatian yang disengaja, yaitu yang diberikan perhatian orang tua dalam belajar anak diusahakan secara sadar, disengaja untuk dipusatkan pada belajar di rumah. Yang kedua, berdasarkan intensitasnya, perhatian dibedakan menjadi perhatian intensif, yaitu perhatian orang tua dalam belajar anak secara terus-menerus yang diperkuat oleh banyak rangsangan yang menyertai aktivitas batin. Perhatian tidak intensif yaitu perhatian orang tua dalam belajar anak yang bersifat sementara dan kurang diperkuat oleh rangsangan yang menyertai aktivitas atau pengalaman kerja. Yang ketiga, berdasarkan luas objeknya, perhatian dibedakan menjadi perhatian konsentratif, terpusat. Perhatian yang sempit yaitu perhatian orang tua dalam belajar anak betul-betul berkonsentrasi atau terpusat pada pembelajaran. Perhatian distributif adalah perhatian yang sempit yaitu perhatian orang tua dalam belajar betul-betul. Perhatian luas, perhatian terpancar yaitu perhatian orang tua dalam belajar anak yang terpencar-pencar, tidak fokus gitu. Kajian teori yang kedua yaitu prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan kegiatan belajar atau perubahan dalam belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga yaitu hubungan perhatian orang tua dengan prestasi belajar. Berdasarkan teori yang sudah disampaikan, bahwasanya perhatian orang tua dengan hasil prestasi belajar anak, terutama dalam bidang pendidikan, sangat erat kaitannya dengan prestasi belajar siswa. Dalam memenuhi kebutuhan belajar anak, perhatian orang tua terhadap kebutuhan belajar anak sangat mendukung, sangat berperan penting dalam keberhasilan anak dalam belajar. Nah, rasa aman ini membuat seorang anak mendorong untuk belajar secara aktif karena rasa aman merupakan salah satu pendorong yang kuat, yang luar biasa dan dapat memberikan motivasi yang diberikan oleh keluarga, terutama bagi orang tua. Selanjutnya, karakteristik anak usia sekolah dasar.
Masa anak sekolah dasar ini dimulai pada usia 6 tahun sampai masuk usia pubertas dan masa remaja awal yang berkisar antara 11 sampai 13 tahun. Pada masa ini, anak sudah matang untuk sekolah dan sudah siap masuk sekolah dasar. Hal ini berarti anak mulai dapat bergaul dengan orang-orang di luar rumah, seperti bermain di lingkungan sekitar dengan teman-temannya di sekolah. Selanjutnya penelitian yang relevan. Penelitian relevan ini yaitu dari Ruri Setio 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara perhatian orang tua dengan minat belajar siswa kelas 3 SD. Hal ini tampak pada nilai T 4,789. Sumbangan perhatian orang tua terhadap hasil belajar sebesar 13,3%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara perhatian orang tua dengan minat belajar siswa, yang artinya semakin tinggi perhatian orang tua maka semakin tinggi pula minat belajar siswa. Untuk metodologi penelitiannya, yang pertama subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri Golo yang berjumlah 49 siswa. Jenis penelitian ini yaitu penelitian korelasi. Sampel dan populasinya seluruh siswa kelas 4 SDN Golo. Sampelnya adalah SD Negeri Golo Yogyakarta. Teknik pengumpulan datanya menggunakan skala dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu uji prasyarat, analisis data, normalitas dan linearitas, dan regresi sederhana. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Golo Yogyakarta tahun ajaran 2015-2016. Hal tersebut dibuktikan dari hasil perhitungan analisis regresi yang memperoleh F hitung 8,616 lebih besar daripada F table 4,05, sehingga HA diterima dan H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Golo Yogyakarta tahun ajaran 2015-2016. Saran bagi orang tua, bagi guru, siswa, dan peneliti. Lalu daftar pustaka ini, skripsi ini mengambil dari Adriana Sebelou 2016, hubungan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Golo Yogyakarta tahun ajaran 2015-2016, Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.